Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahis samad alladzi rafa'as samawati bighairi 'amad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiril abad, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya jualah kita bisa kembali berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-samin wa sittun min asma'illah ala husna as-samad, yang ke-68 dari Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah, As-Samad. Huwallazi yusmadu ilaihi bil hawaij. As-Samad artinya yang dihadapkan kepadanya pada seluruh hajat-hajat. Diartikan dalam bahasa kita tempat meminta. As-Samad ringkasnya maknanya adalah tempat meminta. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Itu ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang A'rabi, orang dusun Arab bertanya kepada Rasulullah, sif lana rabbak, hai Muhammad, jelaskan kepada kami Tuhan engkau. Tuhan engkau itu macam apa? Lalu Allah menurunkan ayat, Qul, katakan kepada itu orang, Allahu ahad, huwallahu ahad, dia Tuhan adalah esa. Allahus samad, dialah tempat meminta segala hajat-hajat. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, fa innallaha yuhibbu ayyus'al, bahwasanya Allah suka diminta. Allah itu suka diminta. Belum lagi dia mengabulkan permintaan kita, sudah diberi pahala. Kita belum tuntung lagi berdoa, Allahumma nas'aluka salamatan fiddin, belum tuntung kita berdoa sudah diberi pahala. Kenapa? Karena Allah tuh cinta, suka bila diminta itu. Makin banyak kita minta, makin suka Allah Ta'ala, makin banyak pahala yang diberikan kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda lagi, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, fal yas'al ahadukum rabbah hajatan kullaha
Ujar Nabi kita, barang siapa yang kada mau minta kepada Allah, Allah marah atasnya. Kada mau minta lawan Allah, sarik Tuhan. Karena namanya As-Samad, tempat meminta. Amun kada yang minta, dia marah. Orang yang kada berdoa itu orang yang dimarahi Allah. Tuhan sarik bila kita kada minta. Lalu ujar Nabi, hendaklah minta salah seorang kalian akan Tuhan, akan hajat seluruhnya. Apapun yang kita perlukan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita minta kepada Allah itu ada aturannya. Nah, dengan aturan ini, apa yang kita minta itu diberi oleh Allah. Apa yang kita minta itu ditunaikan oleh Allah. Asal yang kita minta ini sesuai dengan aturan tata keramanya. Kayak apa kita minta lawan si fulan, itu ada tata keramanya. Kita minta lawan pejabat, ada aturannya. Mau sembarang minta, kada diberi orang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, maha tempat diminta, kita ada aturan. Nah, ada tata kerama. Apa yang mesti kita minta, kayak apa cara memintanya. Nah, di antaranya para ulama menjelaskan, aturannya kita minta kepada Allah itu an la yas'ala mumtani'an syar'a, bahwa dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang terlarang menurut agama. Nah, jadi yang minta kita kepada Allah itu jangan minta yang maksiat, jangan minta yang haram. Itu semacam dulu. Yang kita minta ini pastikan halal. Orang besaung hayam, besaung hayam itu hukumnya haram. Tolong doalah dan manang kena hayamku. Maulah doanya dikabulkan Tuhan. Itu perbuatan haram. Kada mau. Jadi yang kita minta itu mesti yang kada terlarang dalam agama. Nah, katahsilil maksiyah, seperti menghasilkan suatu kemaksiatan. Jadi jangan minta yang maksiat itu. Contohnya lagi, yang kita kada boleh minta lawan Allah itu wa ru'yatillah fid dunya, minta melihat Allah dalam dunia. Nah, ya Allah, arini zatak, ya Allah, perlihatkan kepadaku zat engkau ya Allah. Itu berdosa kita minta itu. Kenapa? Karena sudah dinyatakan dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar, kita kada bisa melihat Tuhan dalam dunia ini. Itu sudah dilarang. Nah, masih kita minta yang dilarang Allah, maka nyata Tuhan sudah kada memberi. Tuhan kada katuju berpahala kada doa kita, apalagi dikabulkan. Contohnya lagi yang kita kada boleh minta, wal maghfirah war rahmah ala man mata kafira, mendoakan dapat rahmat, mendoakan dapat ampunan kepada orang yang mati kafir. Ini orang kafir ini nyata kafir mati, kada boleh kita mendoakan mudahan dapat rahmat, mudahan diampuni Tuhan, itu kada boleh.
Nah, kalau sudah tahu pada kada boleh itu, di dalam kitab Syarah Azkar disebutkan masih kita mendoakan, kita jadi kafir jadinya. Ini sudah tahu pada kada boleh mendoakan orang kafir itu masuk surga, kada boleh mendoakan orang kafir dapat rahmat, masih kita mendoakan, kita jadi kafir. Kitanya yang jadi kafir. Jadi orang kafir itu mati jangan didoakan apa-apa. Masalah orang kafir kita inya mati kita melayat kada jadi masalah. Tetangga misal kawan orang non muslim mati kita melayat itu kada jadi masalah. Kita antar ke kubur kada jadi masalah. Tapi kalau mendoakan dapat rahmat, nah itu masalah. Jangan sekali-kali. Itu yang kada boleh diminta lawan Allah. Contoh lagi, wa tuli umrin li fasikin aw zalimin, mendoakan panjang umur bagi orang fasik atau zalim. Berdosa kita jauh lawan berpahala, apalagi dikabulkan. Allah kada katuju kalau kita mendoakan orang fasik, mendoakan orang zalim panjang umur. Berdosa. Misal ada orang fasik, orang zalim ulang tahun, sidin berulang tahun nang kali 50, orangnya kada sembahyang, orangnya zalim misalnya, selamat ulang tahun, moga panjang umur. Berdosa kita, berdosa. Mendoakan orang zalim, orang fasik panjang umur sama lawan mendoakan Allah selalu dimaksiati. Orang fasik, orang maksiat kepada Allah, panjangkan umurnya makin banyak maksiatnya. Orang fasik, orang zalim itu yang paling baik didoakan semoga dapat hidayah Allah, semoga dapat petunjuk Allah. Ada orang fasik, ada orang zalim ulang tahun, selamat ulang tahun, mudahan dapat hidayah Allah. Bagus itu, diganti jangan panjang umur. Nah, jadi itu hadiah untuk orang-orang ulang tahun. Masih ulang tahunnya orangnya fasik, ulang tahunnya orangnya zalim, selamat ulang tahun, semoga dapat hidayah Allah Ta'ala. Nah, bagus banget tuh. Jangan panjang umur. Apalagi yang kita kada boleh minta lawan Allah, wasyarra ala ghairi mustahiqqih. Kita mendoakan kejahatan kepada orang yang kada berhak. Lain orang berhak didoakan jahat, ini orang kada berhak didoakan jahat, kita doakan jahat. Kita bisa kehilangan sepeda, kita doakan mudahan yang mati terlanggar motor, nah kada boleh ini tuh, kada sesuai kejahatannya dengan terlanggar motor tuh hukumannya. Nah, jadi pertama itu tata kerama kita berdoa, jangan minta perkara yang diharamkan Allah, jangan minta lawan Tuhan perkara yang maksiat, jangan. Nah, satu itu. Yang kedua, di antara aturan tata kerama berdoa itu an la yas'ala mumtani'an aqlan. Dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang kada mungkin menurut akal. Jangan minta kepada Allah sesuatu yang kada mungkin secara akal. Contohnya kayak apa? Kanuzuli ma'idatin minas sama. Seperti minta turun makanan dari langit. Masuklah akal itu. Ya Allah, turunkan nasi bungkus dari langit. Kadang Tuhan mahirani doa itu. Yang kita minta itu kada masuk akal. Jangan minta mudahan tukang warung materi nasi bungkus itu masuk akal aja ngarannya. Minta turun di langit nasi bungkus itu kada masuk akal. Nah, itu yang diminta itu kada doa ngarannya. Nah, itu kada masuk doa karena salah tata kerama. Au
ja'alallahu lahu mawjudan fi makanaini fi waqtin wahid, atau dia minta kepada Allah dijadikan bawak 2, 3. Ini minta lawankan supaya awak ini kawa jadi 3 orang, jadi 4 orang, sehingga ada di Banjar, ada di mana-mana awaknya. Nah, itu masuklah di akal. Nah, itu kada boleh diminta. Illa ayyak